Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khuzainatul Muna, NIM 1801016108. Saya adalah mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa itu terapi desensitization. Berikut ulasannya. Nah, apa sih systematic desensitization atau graduate exposure therapy? Adalah salah satu metode terapi perilaku yang berasal dari ranah keilmuan psikologi dan biasa diterapkan untuk menangani kasus-kasus fobia dan kecemasan atau anxiety. Nah, konsep dasar dari metode ini adalah memberikan latihan kepada klien untuk dapat menghadapi fobia atau kecemasan yang dimaksud dengan secara bertahap, mulai dari tahapan yang paling ringan sampai dengan tahapan paling real. Kemudian metode ini dimaksudkan untuk menurunkan sensitivitas klien terhadap fobia atau kecemasan. Nah, sehingga secara berangsur-angsur ini akan semakin berkurang sensitivitasnya dan akhirnya menjadi hilang sama sekali atau tidak lagi sensitif. Nah, sebagai contoh, misalkan klien ini memiliki fobia terhadap laba-laba, maka klien ini justru dihadapkan kepada laba-laba, tetapi dengan jarak yang tertentu, di mana klien ini tidak begitu sensitif. Lalu berangsur-angsur objek tersebut didekatkan kepada klien sampai akhirnya benar-benar dekat dan tidak lagi sensitif atau tidak lagi merasa takut. Nah, di antara tahapan-tahapan ini biasanya klien dipandu untuk memasuki relaksasi dan dapat merasakan turunnya tingkat sensitivitas. Nah, pasti dari kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan melakukan terapi ini? Nah, tujuan melakukan terapi ini adalah untuk mengatasi fobia dengan menggantikan rasa takut dan cemas berlebih dengan perasaan yang lebih tenang. Setiap kali mendapat paparan yang ditakuti, orang yang melakukan teknik ini akan fokus pada relaksasi. Ini terus dilatih sehingga klien tersebut akhirnya situasi itu tidak lagi menimbulkan rasa tidak nyaman bagi klien tersebut. Nah, manfaat melakukan desensitization ini ada beberapa manfaat lain, yaitu yang pertama mengurangi rasa cemas berlebih. Kemudian yang kedua, meredakan gejala stres kronis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat, meredakan sakit kepala akibat fobia tersebut. Kemudian yang kelima, ada meredakan nyeri otot. Yang keenam, ada membuat nafsu makan normal kembali. Kemudian yang terakhir ada rasa takut lebih bisa dikendalikan. Nah, terapi ini secara besar memiliki 3 fase utama, yaitu yang pertama, klien ini diajarkan teknik relaksasi otot atau deep muscle relaxation dan latihan pernapasan. Nah, tahap ini sangat penting karena adanya penghambatan timbal balik, di mana salah satu respon dihambat karena tidak kompatibel dengan yang lain. Dalam kasus fobia, rasa takut ini diikuti dengan ketegangan, dan ketegangan itu tidak kompatibel dengan dengan relaksasi. Nah, kemudian yang kedua, ada klien ini menciptakan hierarki rasa takut, dimulai dengan stimuli yang menimbulkan kecemasan atau yang menimbulkan rasa takut paling kecil dan harus berlanjut hingga tahap stimuli yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, klien ini mempraktekkan teknik relaksasi ketika dihadapkan dengan stimuli yang tidak diinginkan oleh klien, dimulai dari yang ringan hingga yang paling ditakutkan oleh klien. Nah, ketika klien merasa nyaman atau tidak takut lagi dengan stimuli tersebut, klien ini kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila klien menjadi jengkel atau tidak nyaman, ia dapat kembali ke tahap sebelumnya, yaitu melakukan relaksasi lagi. Nah, klien ini harus dihadapkan dengan situasi yang ditakutkan hingga kecemasan ini tidak muncul lagi. Yang mana jika itu terjadi, maka dapat dikatakan bahwa terapi tersebut berhasil. Nah, bisakah terapi desensitization ini dilakukan sendiri di rumah? Nah, jawabannya adalah bisa. Selain bersama terapis, proses ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Langkah pertama, dimulai dengan mengenali apa yang paling ditakuti. Kemudian, tuliskan apa yang paling signifikan hingga yang paling ringan.
Namun ingat, menuliskan apa yang saja ditakuti ini bukan perkara yang sepele. Tidak ada rentan waktu yang pasti kapan seseorang tersebut bisa merampungkannya. Bisa saja perlu 1 bulan atau bahkan lebih hanya untuk mengenali satu ketakutan saja. Dan itu tidak apa-apa, nikmati saja waktu sepuasnya. Apabila dipaksa terlalu cepat, justru akan bisa muncul rasa tidak nyaman. Lebih jauh lagi, hal-hal tersebut bisa dilakukan untuk melakukan desensitization sistematis di rumah, yaitu yang pertama, buat diri familiar dengan teknik relaksasi terlebih dahulu agar ketika melakukan terapi tersebut tidak terasa menyulitkan. Nah, yang kedua yaitu coba terpapar dengan pemicu rasa takut setiap harinya, meski hanya beberapa menit. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sudah merasa cemas, berhenti dan mulai lakukan teknik relaksasi. Kemudian yang keempat, terus lanjutkan paparan hingga kecemasan mulai muncul agar familiar dengan proses ini. Nah, kemudian yang kelima, apabila tidak yakin dengan metode yang dilakukan sendiri di rumah, seorang terapis ini bisa membantu memberikan panduan. Tanyakan apa saja yang mungkin mengganjal pada diri Anda. Terapis ini akan dengan senang hati memberikan dukungan. Nah, setiap orang ini bereaksi berbeda-beda ya saat mengelola rasa takutnya ini. Begitu pula dengan melakukan terapi. Bisa saja metode yang efektif pada satu orang, namun tidak efektif kepada diri sendiri. Selamat pagi Mbak Risna. Selamat pagi. Ini dengan Mbak Risna ya? Iya Mbak. Boleh diceritakan awal mula kenapa Mbak Risna bisa fobia dengan mie? Baik, awal mulanya itu saya mengikuti kegiatan pramuka sewaktu SMP. Nah, dalam kegiatan pramuka tersebut, saya dan teman-teman saya disuruh untuk melihat cacing selama beberapa menit. Kemudian habis kami melihat cacing, kami disuruh untuk makan mie. Nah, pada saat saya mau makan mie, saya itu membayangkan mie tersebut tuh seperti cacing, sehingga saya ada rasa ingin mual-mual. Nah, kemudian pada saat saya di rumah dan mencoba untuk makan mie lagi, kok masih terbayang bentuk cacing tersebut. Sampai sekarang saya tidak berani untuk memakan mie karena kejadian tersebut. Oke, baiklah Mbak Risna. Sekarang dimulai saja ya terapi desensitization-nya untuk mengurangi fobia Anda terhadap mie instan. Oke Mbak Risna, seumpama ketika Anda lapar dan ingin makan di meja makan, tetapi di meja makan tersebut ada mie instan, apakah Anda ingin berjalan mendekati meja makan tersebut? Kemudian apa Anda ingin memakan makanan di sekitarnya? Nah, selanjutnya, apakah Anda ingin menyentuh makanan-makanan di sekitarnya mie tersebut? Oke, baik Mbak Risna. Sekarang rileks terlebih dahulu ya. Tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Nah, selanjutnya Anda boleh menutup mata. Kemudian Anda membayangkan tempat yang membuat Anda rileks. Nah, setelah terbayang, buka mata Anda. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sebuah gambar kepada Mbak Risna. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Selanjutnya saya akan menunjukkan sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Mbak Risna. Silakan Mbak Risna mendekat. Ketika Mbak Risna melihat mie ini, apakah Mbak Risna rileks atau tidak? Iya, rileks. Oke. Mbak Risna telah berhasil melawan ketakutan Anda terhadap mie. Semoga dengan terapi ini ketakutan Mbak Risna terhadap mie jauh lebih berkurang. Iya, terima kasih. Ya.